Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik. Baiklah guys, kali ini saya akan membahas tentang kisah sejarah teknologi pada zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kisah ini saya dapatkan dari bermacam-macam artikel ya guys, dijadiin satu terus. Nah baiklah, nggak usah panjang lebar, mari kita ke story-nya aja guys. Let's go. Kisah sejarah teknologi pada zaman Nabi Adam sampai sekarang ini tidak lepas dalam perkembangan teknologi. Tidak terlepas juga dari adanya perkembangan sains. Teknologi merupakan hasil karya dan ciptaan manusia. Adapun yang menjadi tujuan dari penciptaan teknologi adalah supaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari guys. Kemajuan teknologi dari masa ke masa merupakan bukti nyata dari semakin majunya pemikiran manusia. Teknologi yang ada sekarang sebetulnya sudah disinggung oleh teknologi zaman dulu. Dengan begitu, maka ada teknologi zaman sekarang. Sebetulnya teknologi zaman sekarang lahir akibat ketidakpuasan manusia akan teknologi masa lalu. Dalam pembahasan pelajaran sehari-hari, kebanyakan kita hanya mengetahui betapa canggihnya dunia barat. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi, sebetulnya dunia Islam pun memiliki kejayaan yang bahkan lebih canggih dari dunia barat guys. Kemajuan teknologi dunia Islam ini tidak terlepas dari pengaruh nabi-nabi yang pernah menjadi khalifah di muka bumi ini. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan sangat canggih teknologi zaman dahulu di negeri Islam ini guys. Nah berikut ini guys, kita akan bahas dulu kisah sejarah teknologi dari zaman Nabi ya guys ya. Pada zaman Nabi-Nabi, perkembangan teknologi sebetulnya sudah maju guys. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kisah-kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan manusia zaman Nabi. Hal yang dilakukan Nabi Adam ketika bertemu dengan Siti Hawa ialah bagaimana membangun sebuah peradaban. Dalam sejarahnya, Nabi Adam kebingungan dalam menemukan api untuk memasak. Namun dia mendapatkan wahyu ketika batu digesekkan dengan batu akan menghasilkan api. Ini merupakan sebuah teknologi. Kita ambil contoh lain, pada zaman Nabi Nuh guys. Telah ada yang namanya kapal. Dalam sejarahnya, kapal ini berukuran raksasa. Semua makhluk hidup yang patuh pada Nabi Nuh mampu ditampungnya. Hal ini menandakan betapa canggihnya teknologi yang ada di dunia Islam. Selain itu, kisah Nabi Musa yang hidup di zaman Fir'aun guys. Di kerajaan Fir'aun ada yang namanya piramid. Kalau dilihat lebih jauh lagi, pembuatan piramid bukanlah hal yang mudah, tetapi harus menggunakan teknologi yang canggih. Masa ini adalah ketika perkembangan kebudayaan Mesir purba. Sejak lebih dari 1000 tahun sebelum Masehi, perkembangan kebudayaan Mesir purba, penemuan jentera atau roda gigi atau gear dalam pembuatan tembikar, dan kini mulai dari jam tangan yang terkecil hingga roket angkasa yang terbesar menggunakan jentera di dalam mesinnya. Pada tahun 571 Masehi lahir seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah guys. Mengapa dikatakan tahun gajah? Hal ini bertepatan dengan 20 April 571 yang mana pada saat itu Raja Abraham dari Yaman dengan 60.000 pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ka'bah merupakan sebuah teknologi yang diciptakan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Pada saat Nabi menerima wahyu dan para penghafal Al-Quran banyak yang meninggalkan dalam peperangan, maka Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang dipercayanya untuk menulis Al-Quran dan dijadikan sebuah kitab. Padahal pada awalnya Al-Quran yang ditulis di sembarangan tempat, maksudnya ada yang ditulis di pelepah kurma dan ada juga yang ditulis dari tulang belulang. Nabi Muhammad juga mendirikan masjid guys
di sebagian tempat peribadatan umat Islam. Berikutnya pada zaman Bani Umayyah guys, teknologi. Pada tahun 700-an, ahli ilmu geografis Islam dan navigator-navigatornya mempelajari jarum magnet. Mungkin dari orang Cina guys. Namun, para navigator itulah yang pertama kali menggunakan jarum magnet di dalam pelayaran. Mereka menemukan kompas dan menguasai penggunaannya di dalam pelayaran menuju ke barat. Navigator-navigator Eropa bergantung pada juru-juru mudi Muslim dan perjalanannya ketika menjelajahi wilayah-wilayah yang tak dikenal mereka guys. Gustav Le Bon mengakui bahwa jarum magnet dan kompas betul-betul ditemukan oleh Muslim dan orang Cina hanya berperan kecil. Alexander Negham, seorang Inggris, seperti juga orang Cina, mungkin belajar tentang kompas dari pedagang-pedagang Muslim. Namun dikatakan bahwa dialah orang yang pertama yang menggunakan kompas dalam pelayaran. Dan orang Cina memperbaiki keahlian mereka yang berhubungan pelayaran setelah mereka mulai berinteraksi dengan Muslim selama abad ke-8. Ahli geografis Islam menghasilkan buku-buku yang tak terhitung tentang Afrika, Asia, India, Cina, dan orang-orang Indian selama abad ke-8 hingga abad ke-15. Tulisan-tulisan itu mencakup ensiklopedi geografis pertama di dunia, almanak, dan peta jalan. Karya-karya agung abad ke-14 oleh Ibnu Battah menyediakan suatu pandangan yang terperinci mengenai geografis dunia di masa lampau. Ahli geografis Muslim tentang geografi daerah-daerah ini dengan baik ketika memasuki abad ke-18. Para penjelajah Eropa menyebabkan kehancuran pada lembaga pendidikan, sarjana-sarjana dan buku-buku mereka. Mereka tidak memberikan makna apapun pada perkembangan ilmu geografis untuk dunia barat. Pada tahun 740, berbagai bentuk jam mekanik dihasilkan oleh insinyur-insinyur Muslim Spanyol. Ada yang besar dan kecil, dan pengetahuan ini kemudian sampai ke Eropa melalui terjemahan buku-buku mekanikal Islam ke bahasa Latin. Jam-jam ini menggunakan sistem picu beban. Gambar desain dari beberapa bagian gear dan sistem kerjanya juga ada guys. Jam seperti itu dilengkapi dengan buangan air raksasa, jenis yang kemudian secara langsung dijiplak oleh orang-orang Eropa selama abad ke-15 sebagai tambahan selama abad ke-9. Ibnu Firnas dari Spanyol Islam menurut Will Durant menemukan sebuah alat yang mirip arloji sebagai penanda waktu yang akurat. Ilmuwan-ilmuwan Muslim juga membangun bermacam jam-jam astronomi yang sangat akurat untuk digunakan dalam observatorium mereka. Yang ketiga, selanjutnya adalah periode kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak guys. Pada tahun 765, Fakultas Kedokteran pertama didirikan oleh Georges Ibnu Naubakh. Sekitar tahun 990 Masehi, Ibnu Firnas, seorang ilmuwan dari Andalusia atau Spanyol, memimpin bagaimana agar suatu saat manusia bisa terbang di angkasa. Dia terinspirasi kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tetapi dia berpikir bahwa manusia biasa tak mungkin bisa naik burak kendaraan Nabi SAW untuk Isra Mi'raj. Karena dia hanya manusia biasa, bukan seorang nabi, Ibnu Firnas atau Armen Firman mulai meneliti gerak aerodinamika, fisika udara, dan anatomi burung dan kelelawar. Sampai pada suatu saat dia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Lalu dia menaiki menara Masjid Cordoba, disaksikan oleh ribuan orang di bawahnya. Lalu dia melompat dan melayang terbang sejauh kira-kira 3 km dan mendarat dengan selamat. Ribuan orang bertepuk tangan atas ciptaannya.
Sebaliknya, masyarakat Eropa yang saat itu sedang di era kegelapan heboh sendiri karena menganggap Ibnu Firnas melakukan sihir yang mereka saja belum pernah melihatnya. Alat terbang Ibnu Firnas inilah yang menginspirasi Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang pada awal abad ke-19, guys. Berikutnya adalah dari masa kekuasaan Khalifah Al-Maimun Ibnu Harun Al-Rasyid. Pada tahun 813 didirikanlah Darul Al-Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan universitas. Pada tahun 850, ahli kimia Islam menghasilkan kerosin atau minyak tanah murni, guys. Mulai penyulingan produk minyak dan gas bumi. Bisa dikenal dengan Encyclopedia Britannica Petroleum. Dari 1000 tahun sebelum Abraham Gessner, orang Inggris mengaku sebagai yang pertama menghasilkan kerosin dari penyaringan aspal. Pada tahun 866, kertas tertua yang menjadi contoh untuk dicetak di dunia barat adalah sebuah naskah Arab yang berjudul Gharib al-Hadis oleh Abu Ubdiyat al-Hashim Ibnu Salam bertanggal Zulkaidah 252 atau 13 November sampai 12 Desember 866 yang masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Pada tahun 900-an, pabrik kertas muncul di Mesir, guys. Kemudian di Maroko pada tahun 1100 Masehi, dan di Spanyol tahun 1150 Masehi yang sudah berhasil membuat kertas putih dan berwarna, ya guys. Setelah itu barulah guys perkembangan teknologi di dunia Islam meliputi berbagai bidang, antara lain penggunaan air dan angin sebagai sumber energi, irigasi dan bendungan, penggunaan mesiu untuk peperangan, pembuatan kapal laut, teknologi kimia, industri tekstil dan kertas, teknologi pangan dan pertanian, serta pertambangan. Aliran air sungai yang cukup deras merupakan sumber energi yang dapat digunakan waktu berbagai keperluan dengan mempergunakan roda yang dapat berputar oleh adanya aliran itu. Orang-orang Islam sangat rukun dan tekun mencari sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Biasanya, penggilingan didirikan di tepi sungai untuk memanfaatkan kecepatan aliran sungai di tempat itu. Pada abad ke-11 di kota Basra, didirikanlah penggilingan semacam itu guys, dan selanjutnya di tiap provinsi di wilayah Islam Spanyol dan di Afrika Utara terdapat sejumlah penggilingan dengan maksud digunakan oleh masyarakat. Sebagian dari negeri-negeri Islam di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara sebagian memiliki curah hujan yang sangat kecil guys, sehingga untuk menjaga agar daerah pertaniannya tetap memperoleh air, mereka menggunakan sistem irigasi. Sistem irigasi ini diperkenalkan oleh orang-orang muslim juga guys pada masyarakat di daerah Spanyol, sekaligus dengan memperkenalkan tanaman berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang belum ada di daerah tersebut guys. Perkembangan teknologi di dalam bidang kemiliteran juga ditandai adanya senjata-senjata tajam berupa panah, bangunan pertahanan atau benteng, senjata pembakar dan mesiu. Sejak awal sejarah Islam, senjata pembakar telah digunakan oleh berbagai pertempuran. Menurut para ahli sejarah, penggunaan mesiu oleh orang-orang Islam dalam pertempuran di Al-Mansyurah pada abad ke-13 merupakan salah satu faktor untuk kemenangan mereka. Dengan adanya sungai-sungai besar dan juga laut yang menjadi bagian dari negara-negara Islam, maka alat transportasi berupa kapal laut merupakan suatu hal yang mutlak adanya. Pada saat sekarang inilah, pada Islam modern, sudah banyak menciptakan teknologi yang canggih guys. Mereka sudah mampu memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Selain itu, tidak mau kalah dengan dunia barat, dunia Islam juga mampu menciptakan pesawat terbang yang sangat canggih. Dilihat dari teknologi perang, dunia Islam juga sangat canggih, penyempurnaan dari teknologi masa lampau.
dapat disimpulkan bahwa kisah sejarah teknologi Islam ini memang sudah dari awalnya Nabi Adam turun ke bumi sudah ada dengan cara bertahap sampai sekarang pun tetap dijaga dan selalu ada penemuan terbaru untuk teknologi ini ya guys ya. Baiklah guys, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian dan bisa bermanfaat juga untuk kalian. Dan jangan lupa jika ada salah kata tolong di komentar ya guys ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like and comment ya guys ya. See you next time guys, next video. Bye.